Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mancing Lauk Channel. Kali ini saya akan tutorial membuat bangkolan teman-teman ya. Bangkolan pada saat mancing di dermaga yang cukup tinggi ya, bergeser dari 2 sampai 4 meter ya ketinggian dari kita mancing ke permukaan air. Apa aja yang akan apa aja yang harus disediakan? Nah, seperti ini. Saya beli pancing Mustad nomor 1 teman-teman ya, pancing treble hook ya, mata kail treble hook merek Mustad nomor 1 ya teman-teman. Ini merek Mustad nomor 1. Terus pakai timah ya, timahnya timah yang biasa dipakai jaring ya teman-teman, yang biasa pakai jaring ini yang panjang ya timahnya. Terus senar, kita menggunakan senar nomor 300 yang besar ya. Nah, nomor 300 yang besar saya beli 3 gulung ya. 3 gulung itu berarti kalau satu gulungnya 10 meter berarti 30 meter teman-teman ya. Sangat luas. Nah, seperti ini. Sama gulungan plastik ya dari Fishing School Japan. Nah, nomor 501. Saya kenapa pilih ini? Karena ini kecil teman-teman, sedang pas untuk dipegang ya. Pas untuk dipegang, nggak kegedean, kecilan, pas, enak cengkeramnya gini. Nah, ini ya 30 meter, 3 gulung ya. Ini kalau di toko-toko pancing ini cuman berapa? 2.500 per gulungnya kayaknya nih. 3.000 gitulah, tebal ini 300 meter. Nah, ini seperti ini. Kuat nomor 300 ya, dumbbell merah warna putih. Sama tang, teman-teman. Tang ya buat potong. Oke, gini jadi kita mulai aja. Yang pertama kita masukin dulu timahnya ya, timah jaring ini ke senar seperti ini. Nah, udah gitu kita udah masukin gini ya, kita langsung ikatkan senarnya ke treble hooknya seperti ini. Saya simple aja ya, masukin seperti biasa. Teman-teman juga mungkin lebih paham ya untuk mengikat tali menali ya. Nah, seperti ini kita ikatkan ke sini teman-teman. Nah, kita ikatkan pakai 5 aja, 5 lilitan ya. 1 2 3 4 5. Cukup 5 kali ya. 5 juga ada cukup. Masukin. Kita tarik. Pas nariknya hati-hati ini karena ada 3 mata kailnya, ada treble. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman. Ya, sip. Oke, udah terikat ini. Ya, kita potong sisanya senar ini. Begitu masukin ini si batu ini. Nah, sip, teman-teman, seperti ini. Nah, ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, jadi saya sampaikan ya, kenapa menggunakan timah. Nah, timah ini sangat perlu teman-teman. Timah ini sebagai pemberat ya, pemberat ketika bangkolannya diturunkan ke air, karena tahu sendiri faktor alam kan, kadang angin, kadang kena goyang-goyang. Nah, kalau ada batu timahnya itu enggak teman-teman, itu diam. Ketika turun dari atas itu mau ngambil ikan ataupun cumi ya, kita langsung turun aja nih, langsung turun, jadi dia diem, nggak goyang-goyang begini kena angin. Ini pasti diem teman-teman karena berat ya, karena berat. Nah, kenapa saya pakai yang timah yang lurus? Karena lurus ini tidak ada sangkutan ya. Contoh mancing cumi, dapat cumi besar ikan besar, langsung set, nah langsung cangkolin gini teman-teman. Jadi nggak terhalang lagi. Jadi ini lurus ya timahnya. Timah sebagai pemberat teman-teman. Nah, ada yang nanya, kenapa nggak pakai kili-kili? Nggak usah pakai kili-kili. Kita langsung aja turunin, langsung arahin ke akan dibangkol ya, cumi ataupun ikan, langsung cangkutin. Jadi nggak usah pakai kili-kili lagi menurut saya. Nah, kenapa ini perlu bikin ya, khususnya mancing di atas dermaga, di kolong dermaga, ataupun dari pinggir-pinggir laut tinggi ya, seperti tebing, itu perlu kayak gini. Karena nggak mungkin juga teman-teman kita mancing
bawa bambu ya, bawa serokan panjang, bambu panjang, bawa galah panjang, pipa panjang. Nggak mungkin ya, kecuali kalau mancing di perahu ya. Kalau di perahu itu kita serokan aja panjang 1 meter udah cukup ya teman-teman. Atau apalagi gancu ya, gancu yang tajam itu di perahu tuh 1 meter aja udah cukup. 50 cm cukup, karena untuk dari perahu ke air aja kan pendek ya. Lain cerita kita di dermaga yang tinggi ya, tinggi sampai 3-4 meter ya, di atas 2 meter perlu ini. Nah ini saya gunakan lebih kepada mancing cumi teman-teman. Ada di video saya, beberapa video saya, di shot saya menggunakan ini ngangkat cumi. Cumi untuk berat di atas 8 on, di atas 8 on saya perlu ini teman-teman. Di atas 7 on lah, perlu saya bangkulan ini. Karena apa? Kalau cumi itu kan kalau pakai udang-udangan ketika diangkat kan bisa-bisa robek ya, robek ataupun putus dari tentakelnya, teman-teman. Jadi menggunakan ini lebih safety, lebih aman ketika angkat cumi ya. Kalau ikan katakan masih kita menggunakan itu ya, menggunakan senar, leader ataupun PE itu masih ngangkat ya, kecuali ikan-ikan yang big size, jumbo, babon itu bisa pakai ini ngangkat. Kalau masih tanggung ikan masih keangkat lah ya. Tapi kalau cumi di atas 700 gram ataupun 7 on ya, 7 on itu udah harus pakai ini, pakai bantuan ini teman-teman. Nah, jadi seperti ini hasilnya teman-teman ya, yang barusan rakit ini. Jadi pegangannya kita enak, cengkeramannya juga enak ya. Nah, ini terus ini juga luasa, senar juga 30 meter cukup, nomor 300. Batu timahnya yang panjang. Nah, seperti ini teman-teman. Ya. Baik teman-teman, lebih jelas lagi ada di video saya, di shot saya untuk mengangkat babon cumi menggunakan ini. Baik, itu aja teman-teman, tutorial menggunakan membuat bangkolan pancing treble hook untuk mancing di atas tebing ataupun di atas dermaga. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan like dan komen teman-teman dengan Mancing Lauk Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.